Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini dalam mengawali hari kita. Kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dari Lukas 21 ayat 33, demikian dikatakan, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Salku pesogot langit dohotanoon, anggo hataki naso tupa salku." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau disuruh memilih, apakah yang lebih kita pilih? Perkataan yang mengandung murka, kemarahan, kutuk, hinaan, celaan, atau kita lebih memilih perkataan yang mengandung berkat, yang mengandung motivasi, atau perkataan yang menghibur? Mana yang kita pilih? Saya pikir sebagai umat manusia, sebagai umat Kristen, kita pasti lebih memilih perkataan yang mengandung sukacita, yang membawa berkat, yang membawa semangat, yang membawa motivasi untuk kita menjalani kehidupan. Saya pikir kita akan lebih memilih itu. Nah, kalau kita memilih, lebih senang kita mendengarkan atau kita menerima kata-kata yang mengandung berkat, saya lebih memilih, lebih menyukai perkataan yang bisa memotivasi, yang bisa meneguhkan, yang bisa menguatkan. Apalagi kalau perkataan itu adalah mengenai pribadi kita. Pastinya kita tidak suka kalau diri kita dikata-katai dengan perkataan-perkataan yang tidak enak. Semua orang pasti memilih seperti itu. Maunya saya diberitakan keberadaannya adalah tentang hal-hal baik saya. Nah, oleh karena itu, ketika kita lebih menyukai, lebih memilih supaya orang lain memperkatakan hal baik tentang kita, maka kita juga pun harusnya terlebih dahulu melakukan hal itu untuk orang lain, mengungkapkan, memperkatakan perkataan yang baik juga keluar dari mulut kita tentang orang-orang di sekitar kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sesungguhnya yang diinginkan oleh firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diperdengarkan di tengah-tengah kehidupan kita, firman Tuhan telah merasuk hati kita, pikiran kita. Tentunya firman Tuhan mengarahkan kita supaya yang keluar dari diri kita adalah hal-hal yang membawa sukacita, berkat, motivasi juga kepada orang lain. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita tidak akan mampu melakukan hal itu jika kita tidak tersambung atau tidak terhubung kepada Tuhan. Kemudian kita mengeraskan hati kita dan kita menolak pemberitaan firman. Nah, setiap orang yang telah menerima firman Tuhan, yang merupakan firman Tuhan adalah bagian dari dirinya, dan itulah yang menguasai hati dan pikirannya, tentunya dia akan bertumbuh dalam iman sehingga karakternya, perbuatannya, perkataannya selalu memancarkan, mengeluarkan hal-hal baik di tengah-tengah kehidupannya. Demikianlah yang diinginkan oleh firman Tuhan kepada kita umat Kristen. Firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam ayat renungan hari ini dengan mengatakan, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Perkataan Tuhan adalah perkataan yang membawa kehidupan, yang membawa keselamatan, perkataan yang mengandung janji dan kepastian dan tidak pernah berubah. Itu dia.
Jadi ketika firman Tuhan yang telah kita terima, tentunya adalah perkataan kita yang keluar dari diri kita adalah yang membawa kehidupan dan sukacita, berkat bagi sesama. Nah, oleh karena itu yang diinginkan Tuhan Yesus pada hari ini kepada kita, bahwa Dia menginginkan kita untuk tetap konsisten hidup dalam firman itu sendiri. Sebagaimana halnya yang Tuhan Yesus katakan, sekalipun angkatan akan berlalu, generasi berubah, sekalipun karakter umat, sifat-sifat, perkataan, janji-janji selalu berubah-ubah di tengah-tengah kehidupan manusia, sekalipun Alkitab kita fisiknya berubah, semakin buruk kulitnya atau kertasnya, firman Alkitab kita, tetapi intinya firman Tuhan yang terkandung dalamnya tidak akan pernah berubah. Dan firman Tuhan yang terkandung di dalam ini adalah firman yang kekal, tidak berubah isinya, dan Tuhan konsisten akan itu menepati janji keselamatan di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu, biarlah kita sebagai umat Kristen yang telah menerima firman Tuhan, firman Tuhan telah menaungi hati kita, pikiran kita, dan itulah yang kita hidupi di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Biarlah kita juga mengeluarkan perkataan-perkataan yang membawa sukacita kehidupan di tengah-tengah kehidupan. Biarlah kita sebagai umat Kristen lebih memilih, menyukai, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar peneguhan di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memampukan dan menolong kita untuk melakukannya. Shalom.